Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram. Tsumma ila jami'i ashabihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was sholihin wa jami'i malaikatil muqarrabin. Khususan ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari muallif kitab Adabul Alim wal Muta'allim wa usulihi wa masyayikhihi wa furu'ihi wa jama'atihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Washolatuhu lan utawi tambahi rahmat takzime Allah wasalamuhu lan keselamatan Allah ala sayyidina iku muga-muga tetep ing atase bendara kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad asyrafil mursalina luweh mulya-mulyane pira-pira utusan wa khatimin nabiyina lan kang dadi pungkasane pira-pira nabi wa ala alihi ai sholatuhu wa salamuhu ala alihi iku muga-muga tetep ing atase kawula wergane Kanjeng Nabi at-thayyibina kang padha bagus-bagus kabeh wa ashabihi lan mugi-mugi tetep ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi at-thahirina kang padha suci-suci kabeh ajma'ina halih sakabehane. Jadi ini adalah pembelajaran kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang mengarang adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri NU ya, serta para aulia dan ulama Indonesia pada masa itu. Nah, nanti dalam pembelajaran kitab ini para mahasiswa, para santri akan berlatih menerapkan simbol-simbol makna pegon yang kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, jadi nanti kitabnya akan dilihat, akan diperiksa sudah baik atau belum dalam memasangkan simbol-simbol itu ya. Oke. Coba sekarang nanti juga kita akan berlatih untuk kalimat-kalimat yang sudah bisa diartikan secara mandiri, kalian yang mengartikan gitu ya, sambil berlatih juga ya. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan utusan paling mulia. Jadi di antara para rasul, beliau itu adalah derajatnya termulia. Juga beliau merupakan nabi terakhir
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sholawat serta salam semoga terlimpah kepada keluarganya at-thayyibin. Itu berarti semua anggota keluarganya Nabi itu baik-baik semua gitu. Wa ashabihi, juga semoga terlimpah kepada sahabatnya Kanjeng Nabi at-thahirina, yang suci-suci semua. Jadi maksudnya suci-suci itu baik track recordnya maupun akhlaknya. Menurut riwayat, leluhurnya Kanjeng Nabi itu pada saat itu masyarakat Mekah suka melakukan pertumpahan darah dan lain-lain, tetapi ayah leluhurnya Kanjeng Nabi itu tidak suka, ya. Jadi itu termasuk bagian dari at-thahirin. Begitu pula ini ada kata yang penting untuk digarisbawahi sebagai orang yang sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ya. Jadi ada kata yang sangat penting sudah ditulis oleh beliau dalam permulaan kitab ini, yaitu ashabihi, ada kata ajma'in. Kata ajma'in ini kenapa menjadi sangat penting? Karena ini merupakan kata pembeda antara golongan ahlus sunnah wal jamaah dengan Syiah, ya. Kalau Syiah kan memuja siapa? Sayyidina Ali. Kemudian sahabat-sahabat yang lain ada golongan Syiah tertentu, ya, saya tidak mengatakan semuanya, itu tidak menyukai sahabat-sahabat yang lain, tapi meninggikan sekali hanya satu sahabat saja. Tetapi kalau ahlus sunnah wal jamaah itu khulafaur rasyidin, 4 sahabat Nabi yang paling utama, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta sahabat-sahabat yang lain itu dihormati semua, dimuliakan semua, ya. Hadhil kalimat, yakni kalimat ajma'in, hiya kalimatun fariqatun bainana wa bainas Syiah, yang membedakan antara kita, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, dengan Syiah. Fa'innana nukrimu jami'as sahabah. Kalau kita menghormati, mengidolakan, nahnu ala fiqatin bi'udulis sahabah, kita meyakini semua sahabat itu bersifat adil, positif, semuanya positif. Nah, itu bedanya kita dengan Syiah. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini merupakan kata sangat penting untuk terminologi ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sekedar sebagai apa? Kalau ajma'in itu tauhid, ya. Sayyidina apa, Mbak? Kalau tauhid itu bin nafsi au bil ainil ismu ukida ma'adhomirin tobakul mu'akada. Tapi kemudian ada wajma'huma bi af'ulin intafi'a malaysa wahidan wa ba'da kullin akadu bi ajma'a jam'a ajma' wa dunna kullin qad yaji'u ajma'u jam'a'u ajma'u. Nah, jadi ini memang tauhid, secara lafzi memang tauhid, tetapi secara maknawi ada pesan untuk ahlus sunnah wal jamaah seperti itu, ya. Amma ba'du, anapun sause maca bismillah, alhamdulillah, sholawat lan salam. Faqat ruya, mongko temen-temen den riwayataken an Aisyata, saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, radhiya muga-muga ngridani Allahu sapa Gusti Allah, anha saking Sayyidatina Aisyah, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi ngendikan hakul waladi utawi hake anak ala walidihi wajib ing atase wong tuane walad. Haknya apa saja hak anak yang menjadi beban atau kewajiban orang tua? Di antaranya adalah ayyuh sina ismahu. Yang pertama, seorang ayah itu harus membaikkan namanya. Jadi kamu nanti kalau sebentar lagi menikah, ya, punya anak, itu harus merancang anaknya yang baik, karena itu hak anak. Nanti duwe anak dijenake Parmen, Paijo, ya, dijenake apa itu ya? Ada yang namanya aneh-aneh, itu sebenarnya tidak memenuhi hak anak, kasihan, ya kan? Karena nama itu sebagai doa. Nanti di akhirat juga dipanggil namanya. Di bumi kalau namamu bagus diulang-ulang, itu menjadi doa yang terus-menerus tertuju kepadamu untuk buatmu, ya. Jadi ini termasuk hak anak yang menjadi beban orang tuanya. Ayyuh sina iku yen toh bagusaken sapa walid ismahu ing asmane walad. Yang kedua, apalagi haknya anak yang merupakan kewajiban orang tua. Wayuh sina ayyuh sina murdi'ahu. Yang kedua, membaguskan wanita yang menyusui walad. Nah, kalau ini terpengaruh oleh kebudayaan. Kalau di Arab dulu kan memang tradisi kalau punya anak, terutama wanita-wanita yang tinggal di kota, itu disusukan oleh perempuan-perempuan yang tinggal di pedesaan. Karena aura atau atmosfer desa kan masih bersih, sejuk, ya, airnya masih seger. Nah, sama Kanjeng Nabi waktu kecil juga disusui, ya. Siapa yang menyusui Kanjeng Nabi? Ada Halimatus Sa'diyah, ada Thuwaibah juga, ya. Nah, itu yang termasuk sempat menyusui Kanjeng Nabi. Tapi di sini kurang lumrah juga, ya, kurang lazim. Kalau menyusui habis melahirkan terus titip-titip mencari orang yang menyusui, karena di sini tradisinya masih disusui oleh ibunya sendiri. Nah, tapi itu adalah hak anak, ya, untuk mendapatkan susu yang bagus, maksudnya dari perempuan yang bagus, apalagi dari ibunya. Kemudian yang ketiga, nah ini sudah mulai masuk pada lebih masuk lagi pada adabul alim wal muta'alim ini. Yang ketiga, wayuh sina lan yen toh bagusake sapa walid adabahu ing adabe walad. Nah, yang ketiga ini termasuk kewajiban orang tua juga, adalah membaguskan etika anaknya. Jadi kalau anak ngeyelan, ada yang senyum itu, ada yang anaknya rewel, kadang-kadang nesu, ya, ada yang senyum juga. Nah, itu termasuk kewajiban orang tua untuk mendidiknya, entah di tangannya sendiri, ya, pertama dengan lembut, dengan peringatan, bahkan kalau perlu dicolek, atau dengan melalui orang yang dia bayar, melalui orang yang beliau mohon untuk mengajar anaknya, apa guru les dan lain-lain. Itu kewajiban orang tua, ya. Apalagi anaknya berprestasi, ya, menang lomba. Nah, itu wah, pokoknya anak
etika anak itu termasuk kewajiban orang tua. Nah itu Mas Mudrofin sebentar lagi. Tadi kesimpulannya apa? Yang merupakan hak anak, kewajiban orang tua, ibaratnya dituntut boleh. Karena hak kan, walaupun nggak sopan, Pak, kenapa namaku kok Merto, artinya kok Paijo, kenapa namaku kok ada orang namanya Kentut? Ada, loh, saya nggak bohong itu. Apa nggak nelongso ya sepanjang hidupnya? Apa dia nggak nelongso? Kan kayak dia termarginalkan gara-gara namanya. Nah itu orang tuanya tidak melaksanakan, tidak memenuhi hak anaknya, tidak melaksanakan kewajibannya. Minimal 3 yang tercantum di sini. Apa tadi? Memberikan nama yang baik. Nomor 2, membaguskan susuan anak tersebut ya, dengan membayar orang, apa dengan ibunya. Kemudian yang ketiga, membaguskan etikanya, entah dididik sendiri atau dititipkan orang, dititipkan Pak Guru, Bu Guru yang ngelesi dan sebagainya ya. Kita lanjutkan. Wa an ibni Sirin radhiyallahu anhu Airuya an ibni Sirin radhiyallahu anhu, lan den riwayatake saking Imam Abu Bakar Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu. Radhiya moga-moga ngridani Allahu sapa Gusti Allah anhu saking Ibnu Sirin. Kode apa yang dicantumkan pada kata radhiya? Ada moga-moga pada fi'il madhi, huruf apa? Ini biasanya kalau moga-moga kan pakai fi'il amar. Nah tapi ini ada fi'il madhi kok dimaknai moga-moga. Ini madhi bimakna doa. Berarti ada kode apa? Dal. Di atas apa di bawah mata? Di bawah mata. Jadi Rodia kamu kasih dal aja. Nanti kamu bacanya apa? Moga-moga. Begitu ya, pintar. Nah ini Imam Ibnu Sirin ini rumahnya Kufah ya, Basrah. Iya Basrah, maaf ya. Nah ini di bawahnya lagi nanti juga Anil Hasan Al Basri, dari Sayyid Hasan Al Basri. Pernah dengar nama ini kan, terkenal sekali. Ini di zamannya siapa terkenalnya? Di zamannya ada Robiah Al-Adawiyah ya, ada Kak Harun Ar-Rasyid ya, pernah dengar ya. Nah ternyata Imam Ibnu Sirin ini sezaman dengan Hasan Al-Basri. Ini sufi terkenal. Ibnu Sirin ini subhanallah, beliau itu seorang alim, seorang mufasir, seorang pakar agama dan ahli tafsir mimpi. Karena tadi kita baru bicara tentang mimpi ya, saya jadi ingat ternyata Ibnu Sirin ini seorang ahli pakar tafsir mimpi. Termasuk salah satu, jadi orang-orang pada zaman itu suka konsultasi kepada Ibnu Sirin. Kalau setelah mimpi sowan. Pernah ada orang yang sowan Sayyid Yai gitu, saya kok mimpi pipis darah, itu artinya apa? Oh Ibnu Sirin, oh kamu berhubungan dengan istrimu padahal dia sedang haid, jangan diulangi lagi. Ya benar sekali. Nah ternyata mimpi itu tidak sekedar mimpi. Untuk orang yang diberi Allah mukasyafah ya, itu Allah bisa saja menghendaki mimpi itu mempunyai makna atau mimpi itu selalu menjadi simbol-simbol sebagian besar. Ada juga yang al-ghathu ahlam, sekedar bunga
tidur aja. Ada mimpi yang adukan memori. Jadi kamu habis melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, ternyata kamu terbawa mimpi. Nah, itu adukan memori dalam teori psikologi. Ada mimpi yang merupakan bocoran informasi dari Allah, semacam ada pemberitahuan dari Allah, tapi ini hanya diberikan sesuai kehendak Allah saja. Pada orang-orang yang solih, pada orang-orang yang dikehendaki Allah, atau orang yang kurang solih pun bisa jadi mendapat mimpi yang merupakan petunjuk dari Allah juga bisa, misalnya untuk membantu dia bertaubat dan sebagainya. Itu terserah Allah saja yang ya. Tapi sebagian besar ini nah, kalau mimpi yang ada artinya seperti ini, kemudian mimpinya bagus, kemudian mimpinya benar, itu termasuk dalam apa yang dikabarkan Kanjeng Nabi, ar-ru'yah as-sholihah rubu'ul usyur minan nubuwah, 1/40 kenabian. Makanya dengan mimpi orang kadang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, seminggu lagi ada isyarat untuk ini. Nah, itu ternyata ada mimpi yang merupakan rubul usyur minan nubuwah ya. Itu kalau mimpi yang bagus, yang memuat pesan khusus dari Allah ya. Nah, ini Ibnu Sirin itu ahli tafsir mimpi. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau sempat mimpi ya. Atau ada orang yang bermimpi bilang sama beliau bermimpi ya, melihat Al-Jauza, ada Al-Jauza mendahului Ats-Tsuraya. Jauza itu apa? Jauza itu kalau dalam ilmu perbintangan itu Gemini. Ada bintang namanya Gemini. Kalau Ats-Tsur itu Taurus, kan sapi bentuknya toh, para sapi. Nah, tapi kalau Ats-Tsuraya itu nama bintang. Kalau orang sini nek ngarani Soraya itu loh. Maka dibuat nama orang sini Ayu Soraya ya, ada penyanyi ya. Ayu Soraya. Di Kalimu juga ada kakak kelasku namanya Mbak Yaya panggilannya. Ternyata namanya Soraya, orangnya cantik. Soraya ini memang menyimbolkan wanita yang atraktif, cerdas, lincah. Nah, itu simbol bintang Soraya ini. Suraya bahasa Arabnya. Nah, itu mimpi melihat Gemini Al-Jauza mendahului Suraya. Apa artinya? Ternyata oleh Ibnu Sirin yang diberi mukasyafah sama Allah menafsirkan mimpi, langsung beliau malah berwasiat, itu artinya Imam Hasan Al-Basri ini akan mendahului, akan segera meninggal, kemudian akan disusul oleh saya. Jadi beliau itu Suraya, Imam Hasan Al-Basri adalah Jauza. Kan itu tokoh-tokoh petingan semua ya, berarti orang-orang solih semua ini. Jadi mendapat mimpi seperti itu. Ternyata benar, sejarah membuktikan bahwa Imam Ibnu Sirin ini meninggal 100 hari setelah Imam Hasan Al-Basri. Umurnya beliau 78 tahun, Imam Ibnu Sirin ini. Wah, menarik sekali, banyak riwayat tentang mimpi-mimpi yang dicurhatkan orang lalu diterjemahkan oleh beliau, ditafsirkan oleh Ibnu Sirin ya. Nah, beliau meriwayatkan apa? Ini Imam Ibnu Sirin ini termasuk tabi'in yang menjadi murid dari banyak sahabat. Termasuk gurunya Imam Ibnu Sirin ini adalah Anas bin Malik. Ayahnya beliau dulu budaknya Imam Anas bin Malik ini. Beliau juga sempat berguru atau mendengar hadis dari Anas bin Malik. Ibnu Hurairah juga beliau ngambil hadis dari Ibnu Hurairah. Kemudian Ibnu Mas'ud juga termasuk gurunya Ibnu Sirin ini. Jadi beliau itu gurunya adalah para sahabat. Wajar saja dapat mukasyafah seperti itu ya, muridnya sahabat. Beliau meriwayatkan hadis apa? Beliau meriwayatkan Qala ngendikan sapa Imam Ibnu Sirin, kanu
Jadi ini riwayat dari Imam Ibnu Sirin ya. Kanu ana sapa sahabat lan tabiin. Jadi Imam Ibnu Sirin sedang menceritakan perilakunya para sahabat dan tabiin. Mereka tuh seperti apa? Ya ta'allamuna iku podo bibinau, iku podo belajar sapa sahabat lan tabiin al-huda ing golek pituduh kama ya ta'allamuna kaya dene oleh belajar sapa sahabat lan ulama al ilma ing ilmu. Jadi mereka itu kan terkenal ya, terkenal getol mencari ilmu, rajin mencari ilmu. Tapi di samping itu ternyata mereka juga rajin mencari petunjuk. Nah, di bawah kitabmu itu di footnote ya, ada keterangan al-huda yutlaqu ala tauhidi wa taqdisi. Ada yang mengatakan huda yang dimaksud di sini itu ilmu tauhid, juga ilmu-ilmu untuk mensucikan Allah. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan huda di sini adalah ilmu yang tidak diketahui, informasi-informasi yang tidak diketahui illa bilisanil anbiya'i minal fi'li wa tarki. Jadi ada perbuatan yang sebaiknya dilakukan, sebaiknya nggak dilakukan, kan kita kadang-kadang nggak tahu kecuali lewat petunjuk Nabi. Nah, itu namanya huda. Yes atau no berdasarkan kata-kata siapa? Nabi. Jadi yes atau no yang dikatakan oleh Nabi itu namanya huda, gitu. Nah, mereka tuh getol juga mencari hal itu, makanya rajin mengkaji fikih. Yang ini halal, yang ini haram, yang ini syubhat, yang ini macam-macam. Nah, ini di footnote ada keterangan. Kemudian ya kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, sekarang wa anil Hasan al-Basri, ada al-Bisri, ada al-Basri, tidak masalah. Diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri atau al-Bisri radhiyallahu an. Qala ngendika sapa Imam Hasan al-Basri, in teman setuhune kelakuan. Nah, kalau kelakuan itu kodenya apa? Tanda titik tiga. Namanya apa? Sya'an. Temen setuhune kelakuan. Karena iku ana ar-rajulu sapa wong lanang layak ruja iku yakti metu layak iku yakti metu sapa rasul atau iku metu teman sapa rasul, boleh sama layak ruju iku yakti metu sapa wong lanang fi adabi nafsihi ing dalem golek ilmu adab awake rajul asinina ing dalem pirang-pirang tahun sumasinina mongko nuli pirang-pirang tahun. Nah, jadi ya laki-laki sejati ya begitu ya, getol mencari ilmu etika selama bertahun-tahun, begitu pula belum puas, belajar lagi selama bertahun-tahun, seperti itu. Wa an Sufyan ibni Uyainah radhiyallahu anhu, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa iku
Rasulullah, al-mizanul akbaru iku dadi timbangan, al-akbaru kang agung. Jadi Rasul itu dinisbatkan sebagai timbangan. Wa alaihi lan iku tetep ing atase Kanjeng Nabi ta'arradha. Ada yang membaca ta'arradha, ada yang tu'radhu. Kalau tu'radhu iku den pentokake al asya'u apa suwiji-wiji ala khuluqihi ing atase akhlake Kanjeng Nabi Muhammad, wasiratihi lan tindak lampahe Kanjeng Nabi Muhammad, wa hudahu lan pitutuhe Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi beliau itu tadi kan sebagai timbangan, ya. Kemudian segala sesuatu itu diukur dengan Kanjeng Nabi. Maksudnya begitu. Segala sesuatu diukur dengan Kanjeng Nabi. Akhlak. Oh, kalau sesuai akhlak Kanjeng Nabi. Ini ada penjelasan lanjutannya. Fama mongko utawi barang-barang wafaqoha kang nyocoki, wafaqo yuwafiku. Kang nyot mongko utawi saben-saben perkara wafaqo kang iku nyocoki apa ma ha ing khuluqihi wasiratihi wa hudahu, fahuwa mongko utawi ma al haqqu iku bener, wa malan perkara khalafaha kang nulayani apa ma ha ing khuluqihi wasiratihi wa hudahu, fahuwa mongko utawi ma al batilu iku batil, salah. Jadi Nabi itu tadi sebagai ukuran, ya, sebagai timbangan, kias. Kalau sesuatu dicocokkan dengan hasil Nabi, oh ini sesuai hadisnya, sesuai perintahnya, berarti benar. Ini gak sesuai, berarti salah. Ini tingkah laku seperti ini sesuai tingkah lakunya Kanjeng Nabi. Oh, waktu itu Kanjeng Nabi sedang melakukan apa di mana tuh seperti ini. Nah ini kok situasinya seperti ini, berarti cocok, berarti benar. Kalau beda, berarti salah. Seperti itu. Wahudahu berarti sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi.